Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana qurrata wajhil 'am wa syarrafa awqatahu 'ala sa'iril awqat wa faddala ayyamahu 'ala sa'iril ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man qala rabbi Allahu thumma istaqama. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalu man shalla wa siyam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami wa masabihil dhulam. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa memakmurkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah dengan memperbanyak baca Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran dan memahaminya dan mempelajarinya dan kemudian mengamalkannya. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, memberitakan kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya, kita bisa melihat di banyak hadis, Nabi SAW menganjurkan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Quran. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kirami al-bararah. Seseorang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka bersama dengan malaikat yang sangat mulia dan sangat baik. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yattaba'tahu fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata, kesulitan dan merasakan berat dalam membaca, maka mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 pahala yang didapatkan orang yang baca Al-Quran diiringi kesulitan, susah payah di dalam membacanya, itu adalah pahala karena dia mau membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala karena merasakan sulitnya membaca Al-Quran. Akan tetapi kita lihat di sini bahwa Nabi SAW memberikan penghargaan kepada orang yang membaca Al-Quran walaupun merasa berat, merasa sulit ketika membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang sangat besar pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat dan akan mendoakan kepada orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya.
dan akan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan didoakan untuk naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini adalah kemuliaan yang besar atas orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an. Kemudian hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang pelajari Al-Qur'an di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan balasan mereka adalah illa nazzaltu alaihim sakinah, kecuali akan turun ketenangan atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka. Wa haffatahumul malaikah, para malaikat akan membentangkan sayapnya ridho dengan perbuatan mereka dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ampunan, kasih sayang untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka-mereka yang mau membaca Al-Qur'an di penduduk yang ada di langit di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan menyanjung mereka-mereka yang mau membaca Al-Qur'an. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita berada di bulan Ramadan di mana Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Dan itu ada pada bulan Ramadan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Beliau bersemangat dalam membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malamnya membaca Al-Qur'an dan dihadiri oleh malaikat Jibril. Beliau mudarasah bersama dengan malaikat Jibril sampai beliau menyelesaikan 30 juz dalam Ramadan tersebut. Dan demikian setiap kali Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril. Bahkan di akhir dari Ramadan yang beliau jalankan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghatamkan Al-Qur'an 2 kali di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Kita juga tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya dengan Al-Qur'an, terlebih di bulan Ramadan. Tatkala beliau salat malam, salat tarawih, beliau pernah sekali salat bersama dengan seorang sahabatnya. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan bacaan yang sangat panjang dalam satu rakaat. Beliau membaca surat Al-Baqarah, masih dilanjutkan lagi membaca surat Al-Imran, masih ditambah lagi membaca surat An-Nisa. Itu dalam satu rakaat. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut salat 4 rakaat. Dan itu sampai mendekati waktu subuh. Demikian cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya untuk menghidupkan malam-malam dengan membaca Al-Qur'an. Demikian juga di siang harinya untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Qur'an. Demikian contoh-contoh yang kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu bersungguh-sungguh dalam menghidupkan bulan Ramadan di antaranya dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, orang-orang yang mau mempelajarinya, orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an, kemudian mengamalkannya, sehingga mendapatkan banyak keutamaan dari Al-Qur'an. Mungkin itu saja dari saya. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.